Halo friend, kembali lagi di Umay Project. Mungkin saat kalian lihat thumbnail video ini, mungkin dari kalian ada yang marah, ada yang aneh, mungkin wajar. Tapi kalian jangan berburuk sangka dulu. Di balik musibah pasti ada hikmah. Kita ingat sebelum corona ini masuk Indonesia atau COVID-19 ini, banyak orang-orang yang membuat jokes apalah yang saat banjir corona nggak akan ke Indonesia karena kita kebal, karena kita imun, karena kita suka makan micin juga. Terus ada yang kita ingat di Depok saat dinyatakan 2 orang positif corona, ada seseorang yang membuat video jokes, yaitu Depok Jayo seperti di Wuhan. Tapi saat semakin banyak pasien yang positif corona, semua panik. Ya, panik buying. Semua harga masker naik. Dan yang disayangkan, ada pedagang nakal yang sengaja menimbun atau perorangan yang sengaja menimbun demi keuntungannya sendiri. Sampai artis Aming pun mengomentari kan, pada akhirnya yang membunuh kita bukan corona, tapi saudara kita sendiri. Saya ngerekam ini ngedadak karena sekarang dilihat dari trennya virus ini semakin masif. Dan setelah itu, mulai dari hari Sabtu kemarin, hari Minggu, pemerintah sudah menetapkan harus social distance. Kita harus melakukan social distance demi mempersempit pergerakan virus ini. Terima kasih buat pemerintah yang sigap menerapkan sistem ini. Karena kalau kita lihat di negara-negara lain yang telat menerapkan social distance ini, virus ini semakin menyebar dengan cepat. Karena virus ini agak susah menyebar dengan cepat gitu kan. Jadi setelah himbauan ini, saya harap kawan-kawan kami, semua saudara-saudara kami tetap di rumah, bekerja di rumah, dan juga belajar di rumah buat adik-adik. Dan yang paling penting, ibadah di rumah. Saya Muslim, dan setelah MUI mengeluarkan fatwa bahwa dianjurkan sholat di rumah, ya kita ikuti saja. Karena itu pun untuk kebaikan kita semua. Ingat, saat kita melangkah keluar atau kita berpetualang di luar, kalau kita imun mungkin ya kita imun, cuman belum tentu untuk orang lain, apalagi yang lanjut usia ataupun yang mempunyai penyakit bawaan seperti hipertensi atau diabetes. Kita mungkin tidak mempunyai penyakit, kita tidak akan tertular, tapi kita bakal ada kemungkinan kita menjadi carrier dari virus tersebut. Dan orang lain yang imunnya rendah bakal tertular. Kembali lagi dengan judul saya, yaitu terima kasih corona. Kenapa saya bilang terima kasih corona? Bukan saya membanggakan virus ini semua musuh kita bersama. Ini kalau saya sebut ini monster. Tapi saya bilang terima kasih karena Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan penyakit ini pasti ada hikmahnya. Coba lihat sekarang, tidak ada lagi perbedaan ras, tidak ada lagi perbedaan agama, suku, marga, bahkan keluarga negaraan, semua fight against coronavirus COVID-19. Alhamdulillah, kita semua sekarang bersatu. Kita harus kuat, kita harus yakin, kita harus optimis bahwa kita bisa melawan virus ini dan kita bisa mengalahkan virus ini. Dan yang terakhir, salam hangat saya, salam hormat saya bangga pada pahlawan-pahlawan medis semua, baik dokter, perawat, staf rumah sakit, semua pihak yang berkecimpung dalam mengentaskan virus COVID-19 ini, semua yang menjadi garda terdepan melawan virus ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kalian semua, memberikan kesehatan, keselamatan, serta membalas setiap tetes keringat kalian dengan pahala yang berkali-kali lipat. Amin. Oke.
Mungkin segitu aja video dari saya. Ingat, patuhi semua himbauan pemerintah. Kita lakukan social distance itu bukan pemerintah menghambat pergerakan kita, tapi kita harus sadar diri bahwa saat kita melangkah keluar, bukan hanya kita yang akan terkena virus, tapi orang lain juga yang bakal terkena virus. Kita tidak tahu, kita sendiri atau saya pun terkena atau belum, kita tidak tahu. Jadi sebisa mungkin kita posisikan bahwa kita merasa tertular. Jadi kita akan menjaga diri kita sendiri, menjauhi kerumunan, menjauhi keramaian. Kalau tidak penting atau urgensi, jangan keluar rumah. Ingat, selalu ikuti instruksi pemerintah. Jangan ngotot, jangan ngeyel. Ingat, itu semua untuk kebaikan kita semua. Semoga wabah ini segera teratasi, segera selesai. Dan ada kabar baik juga, negara Cina sudah menemukan antivirusnya. Mudah-mudahan itu sudah bisa didistribusikan juga ke Indonesia. Kabarnya itu sudah diinjeksi atau sudah dicoba ke manusia dan itu berhasil. Semoga bisa segera datang ke Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.